Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa. Satu ibadah yang secara khusus Allah menyebutnya dalam Al-Quran, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam tafsir Mafatihul Ghaib, ketika mentafsiri ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan bahwa penyebutan kata umiru atau menggunakan kalimat pasif sebagaimana kutiba itu adalah karena ibadah ini dipersepsikan sesuatu yang berat, sesuatu yang terkadang manusia itu tidak mampu mengambil intisari daripada nilai ibadah itu sendiri. Sebagaimana kutiba alaikumus syiyam, dengan mendahulukan huruf pertama di dhammah sebelum akhir di kasroh menunjukkan kalimat pasif, diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Tentu ringan bila kita sekedar memaknakan kutiba alaikumus syiyam itu dengan berpuasa sekedar menahan lapar dan dahaga mulai dari subuh sampai maghrib, karena kita hanya sekedar menata jadwal waktu sholat saja. Tetapi kenapa kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai secara khusus sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Imam Abu Dawud dan Tirmidzi menyebutkan al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidhul lisan wa mut'imul ji'an wa sha'imina fi syahri Ramadan. Surga itu merindukan 4 orang. Yang pertama, mereka yang membaca Al-Quran. Yang kedua, mereka yang menjaga lisan. Dan yang ketiga, mereka yang mampu mau memberikan makan kepada mereka yang lapar. Dan shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa kita yang berpuasa ini dirindukan oleh surga? Tentu tidak sekedar menahan lapar dan dahaga. Sahabat mutiara iman yang dimuliakan Allah, dalam kitab Maqasidul Shaum karya Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam disebutkan bahwa salah satu faedah dari puasa ini adalah raf'ud darajat, takfirul khotiat, wa kasus syahawat, takfirus sodaqah, wa taufirut ta'at, wa in zijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Salah satu faedah dari puasa diantaranya meningkatkan derajat. Yang kedua, takfirul khotiat, mengurangi seseorang itu melakukan kesalahan-kesalahan. Ini sangat korelatif dengan tema kita pada hari ini, yaitu
puasa dan kepekaan sosial. Bagaimana puasa itu kemudian mampu memotivasi seseorang untuk meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kekeliruan-kekeliruan, dan memperbanyak sedekah. Ini semua berkait dengan kepekaan. Bagaimana kemudian kita peduli kepada sesama dengan cara meninggalkan kemaksiatan. Karena kemaksiatan yang kita lakukan bisa jadi memberikan efek tidak baik kepada orang lain. Kekeliruan-kekeliruan kita memberikan efek tidak baik pada orang lain. Dan takthirus sedekah, anjuran untuk memberikan sedekah. Di bulan Ramadan, Allah melipat gandakan mereka-mereka yang menjalankan ibadah puasa. Karena disitulah anjuran sedekah menjadi satu hal yang biasa kita lakukan, kita perbanyak di bulan Ramadan. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Melanjutkan kaji kita tentang puasa dan kepekaan sosial. Empat hal yang dirindukan surga tadi adalah pembaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan, mut'imul ji'an, dan sha'imina fi syahr Ramadan. Keempatnya ini semua bisa kita lakukan dan terbiasa kita lakukan di bulan-bulan Ramadan. Bagaimana kemudian kita talil Quran, membaca Al-Quran. Kita punya kebiasaan untuk mudarosah, mendaras Al-Quran. Bahkan di masjid-masjid biasanya kita menggunakan pengeras suara untuk membacakan Quran, memperdengarkan Al-Quran. Sebenarnya fungsi talil Quran ini juga bermanfaat untuk lisami, mereka yang mendengarkan Al-Quran. Itulah kenapa pembacaan Al-Quran itu menggunakan pengeras suara biasanya di masjid-masjid. Hanya saja tentu itu akan menjadi berbanding terbalik ketika kita terlalu mengeraskan volumenya atau melebihi waktu istirahat orang, sehingga tujuan utama kita untuk talil Quran itu menjadi tercerabut. Nah, inilah para pemirsa yang budiman, Kompas TV, yang harus kita pahami bersama bagaimana agama itu mengajarkan kemudahan, ad-dinu samhah. Agama itu mudah, jangan sampai ajaran-ajaran yang kita implementasikan itu menjadi satu hal yang membuat orang lain malah lari dari agama, terganggu oleh suara sound yang berlebihan, suara toa yang berlebihan. Kemudian hafidhul lisan. Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam dalam kitab Maqasidus Shaum menyatakan sebuah adab, bahwa salah satu adab berpuasa adalah menjaga lisan dan anggota badan dari perilaku-perilaku yang diharamkan. Dan ada kalimat penting yang disebutkan di sini, sebuah hadis Nabi, man lam yada qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajah min ayada ta'amah wa syarabah. Mereka-mereka yang tidak mau meninggalkan berkata bohong atau melakukan perilaku-perilaku yang mengimplementasikan kebohongan-kebohongan, maka Allah sesungguhnya tidak membutuhkan puasanya. Sehingga para hadir,
para pemirsa Mutiara Iman yang dimuliakan Allah, makna kutiba alaikumusiyam itu tadi sebagaimana disebutkan di awal tidak hanya bisa bermakna lapar, tetapi bagaimana kemudian mengimbas kepada kepekaan sosial kita, bahwa kebohongan mungkin bermanfaat untuk kita tapi merugikan orang lain. Dan Allah tidak membutuhkan puasa kita sebenarnya. Kembali manfaatnya kepada kita masing-masing. Karenanya, hafidhul lisan, orang yang mampu menahan diri dari berkata-kata, menjaga lisannya dengan baik, ini orang-orang yang dirindukan oleh surga, karena sesungguhnya disinilah letak bagaimana Islam itu mengajarkan bahwa beragama sesungguhnya adalah teori bagaimana kita mampu memanusiakan sesama manusia. Dengan memandang ketika seseorang menipu kita, kita merasa tidak nyaman, bagaimana kemudian kita juga menghindarkan diri dari menipu orang lain. Nah, ini yang disebut kutiba alaikumusiyam. Disebutkan dengan kalimat pasif karena memang seringkali kita memahami, umat muslimin memahami sekedar menahan diri dari makan-makan selama subuh hingga maghrib saja. Tetapi sesungguhnya itu tidak akan ada manfaatnya. Rubba shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, walaisa lahul jaza, tiada pahala buat mereka ilal ji'an, kecuali kelaparan. Karenanya sesungguhnya puasa harus mampu mengejawantahkan sebuah perilaku-perilaku yang mengekspresikan upaya-upaya kita untuk peka kepada orang lain. Makna puasa itu sendiri bagaimana kita berupaya merasakan lapar, agar tahu rasanya ketika kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa makan. Dan yang perlu kita pahami bersama, orang yang berpuasa sesungguhnya bila mengikuti Rasulullah berbuka dengan sepertiga dari biasanya. Kita akan bahas lebih lanjut setelah segmen berikut ini. Sahabat Mutiara Iman yang dimuliakan Allah, salah satu kebiasaan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, utamanya di masjid-masjid, biasanya kita berbagi takjil. Takjil ini sebenarnya artinya bersegera. Karena salah satu kesunahan berpuasa ini salah satu bukti bahwa Allah itu tidak membutuhkan puasa kita adalah salah satu kesunahan berpuasa adalah mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Ini untuk menunjukkan bahwa inti dari puasa itu sebenarnya bukan hanya sekedar menahan lapar, tetapi bagaimana kemudian kita merasakan dengan tidak membuat puasa kita puasa balas dendam. Berpuasa kemudian begitu adzan maghrib kita makan sebanyak-banyaknya sehingga kemudian
kita malah tidak mampu bersaharul layali, melakukan sholat tarawih dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kemudian kita menjadi peka, oh betapa orang yang tidak mampu makan, tidak mampu minum itu terasa berat ketika dia harus beraktivitas. Ini yang penting sekali kita pahami. Kemarin saya mendengarkan sebuah kajian di sebuah masjid, pematerinya kemudian menyampaikan ada dua tipologi orang yang menahan lapar. Menahan laparnya ular dan menahan laparnya ulat. Ini menarik sekali karena kebetulan ada ASN Kemenak Kota Malang yang memelihara ular dan dia menceritakan bahwa ular itu kuat tidak makan berhari-hari. Tetapi kemudian tidak makannya ini nampak seperti sebuah keterpaksaan yang tidak punya efek. Tidak ada upaya kasrus syahwat sehingga tidak punya efek. Setelah dia makan, dia pun makan sebanyak-banyaknya. Diberi makan berapapun, dimakan sebanyak-banyaknya. Ya, inilah ibarat puasa balas dendam. Akhirnya tidak makan. Setelah tidak makan dan setelah makan itu perilaku ular ya tetap menjadi termasuk hewan buas. Berbeda dengan ulat, yang mungkin pada saat jadi ulat banyak orang jijik, banyak tumbuhan-tumbuhan kita yang kita merasa tidak nyaman, bahkan kita kasih pestisida macam-macam agar ulat itu pergi. Tetapi setelah kemudian dia berpuasa dalam kepompong, menyendiri, dan itu menjadi buah kesengajaan, dia kemudian menjadi kupu-kupu yang diharapkan, bahkan memberi manfaat dari tumbuhan yang asalnya dia makan daun-daunnya. Kemudian diberikan manfaat, dia membantu menyemaikan sehingga sebuah pohon itu bisa menjadi berbuah dan berbunga lebat. Nah, ini dua contoh di mana orang yang mampu memahami makna puasa dengan baik dan orang yang tidak mampu memaknakan puasa dengan baik. Maka kita bisa memilih apakah puasa ular yang kita kejar karena sekedar menahan lapar dan kemudian balas dendam, ataukah kemudian kita berupaya kasrus syahwat, menahan syahwat kita. Orang yang menahan syahwat otomatis dia akan memberikan manfaat kepada orang lain. Orang menahan syahwat dari tindakan koruptif, dia akan menyelamatkan rakyat. Orang yang menahan syahwat dari memperkaya diri secara berlebihan akan memberikan kesempatan orang lain. Dan itu yang menjadi salah satu faedah dari Shaum Ramadan. Pemirsa Mutiara Iman yang dimuliakan Allah, yang terakhir yang ketiga adalah mut'imujian, itu tadi memberi makan, berbagi kepada sesama. Bagaimana kemudian pada saat kita makan, kita juga berupaya berbagi kepada orang lain. Dan sedekah ini sesungguhnya menjadi ibadah yang luar biasa. Para salafun sholeh mengatakan, kalau kamu cinta dunia, bawalah dunia itu ke akhiratmu. Bagaimana caranya? Dengan diinfakkan. Karena sesungguhnya mereka yang minta-minta, mereka yang menerima sedekah kita, mereka adalah kurir yang menghantarkan harta kita di akhirat nanti. Orang yang mempunyai harta, ada beberapa alternatif. Ketika dimakan, tentu hanya akan kembali menjadi kotoran. Ketika dijadikan pakaian, mungkin dia akan menjadi pakaian yang lusuh dan dibuang. Ada kalanya disimpan, ketika disimpan itu akan menjadi rebutan anak turun kita, dan yang bisa kita abadikan adalah harta yang kita sedekahkan.
maka itulah yang dirindukan surga, salah satunya mut'imul ji'an. Dan yang terakhir adalah as-shaimina fi syahri Ramadan, mereka-mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Karenanya bagaimana kemudian kita memaknakan naumus shaim ibadah, puasanya orang yang tidur itu ibadah, kita implementasikan dengan menambah amal yang lebih banyak karena tidur saja disebut ibadah, apalagi kemudian kita beraktivitas melebihi dari yang seharusnya. Dengan begitu kita bisa mendapatkan 4 hal sekaligus di bulan Ramadan ini yang dirindukan. Ya, status 4 orang yang dirindukan oleh surga, yaitu talil Quran, orang yang membaca Al-Quran dengan mengangan-angan maknanya, kemudian hafidhul lisan, menjaga lisannya, mut'imul ji'an, memberi, berbagi kepada sesama, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan menambah aktivitas ibadah yang melebihi dari yang seharusnya, sehingga moga-moga kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga dan layaknya kupu-kupu yang memberikan manfaat. Moga-moga puasa kita menjadikan kita semakin peka dengan sosial, peka sosial, dan peduli dengan sesama, menjadikan kita mampu memanusiakan manusia. Sampai di sini pertemuan kita, moga-moga Allah memberikan ilmu manfaat untuk kita semua dan memberikan kenikmatan suada fi syahri Ramadan. Tentunya moga-moga kita bertemu nanti di surga bersama-sama di belakang panji-panji Rasulina Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas.